Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan Bu Ibu, nama saya Mia Amelia. Saya merupakan pendamping PKH dari Kabupaten Bekasi. Nah, di sini kali ini kita akan membahas di sesi ke-1 di modul yang ke-2. Nah, kita akan membahas langkah yang ketiga ya Bu Ibu. Ya, Amelia di sini akan menjelaskan langkah ke-6 sampai langkah ke-9 di sesi yang ke-5. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah kalau masih semangat. Boleh dites semangatnya, coba yuk kita berdiri dulu. Semangat. Ayo kita cek ya semangatnya ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu melihat flip chart 1B ya ibu-ibu, yaitu anggaran bulanan keluarga yang agak belakang. Ibu Dita, kelihatan nggak Bu Dita? Ya Bu, kelihatan. Kelihatan. Ibu Martina kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan. Nah, di sini ada flip chart 1B anggaran bulanan keluarga. Nah, di sini ada 2 kolom, yaitu kolom pendapatan dan pengeluaran. Nah, tadi sebelumnya pada flip chart 1A yang sudah dibahas, ternyata terjadi selisih antara pendapatan dari keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli dengan pengeluaran. Kenapa terjadi selisih? Berapa sih selisihnya? Lihat. Di sini pendapatan keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli sebesar 660.000. Sedangkan pengeluaran dari keluarga Pak Rusli dan Ibu Lili sebesar 840.000. Artinya lebih besar pengeluarannya sebesar 180.000 dibandingkan pendapatannya. Artinya pendapatan keluarganya minus atau berkurang ya. Begitu Ibu. Nah, sekarang gimana nih supaya kita susun anggarannya agar pendapatan dan pengeluaran menjadi sama. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu. Uang tidak cukup, Ya diatur dong. asik. Goyangannya kurang Bu Ibu. Coba berdiri dulu. Uang tidak cukup. Ayo. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Oke. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Oke, terima kasih Bu Ibu masih ingat ya. Kalau uang tidak cukup maka harus kita atur terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini kita buat lagi di flip chart 1B. Ada bagian-bagian yang kosong. Nah, kenapa ada bagian-bagian yang kosong dan ada bagian yang sudah ada angkanya? Yang bagian sudah ada angkanya di sini ini merupakan kebutuhan. Artinya tidak bisa ditunda. Sedangkan bagian yang kosong di sini ini adalah keinginan. Keinginan itu bisa ditunda nggak Bu? Bisa. Keinginan itu bisa ditunda atau dikurangi, bahkan dihilangkan. Nah, yuk kita bantu sekarang Ibu Lili. Kita isi bagian yang kosong ya, agar pendapatannya dan pengeluarannya sama. Tadi di flip chart 1A, uang jajan Dewi sebesar 3.000 dikali 6 dikali 4, dia sebulan 72.000. Sekarang kita bikin uang jajan Dewinya berapa Bu? Kita bikin uang jajan Dewi menjadi 1.500 dikali 24 hari sama dengan berapa Bu? 1.500 dikali 24 sama dengan, ayo ada yang tahu berapa? 36.000. Oke. Kemudian uang jajan Agus di sini tadi 2.000. Sekarang kita kurangi uang jajan Agus ya. Jadi berapa? Tadi 2.000. Sekarang kita buat uang jajan Agus menjadi 1.000.
dikali 24 hari sama dengan berapa? Berarti 24.000. Oke, sekarang tas baru Agus. Tas baru merupakan bagian dari keinginan. Artinya, ketika tasnya Agus masih bagus, maka kita bisa menundanya terlebih dahulu ya. Maka tas baru Agus coba kita tunda dulu deh, jangan dibeli dulu ya. Kemudian pulsa telepon. Pulsa telepon itu merupakan keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Karena takut ada keluarga jauh yang menghubungi sana sini, maka kita anggarkan deh ya pulsa telepon sebesar berapa nih tadinya 25.000. Iya. Sekarang kita anggarkan berapa? 10.000 aja deh ya. Kemudian rokok. Nah, rokok ini kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Kalau kita tunda atau kita hilangkan akan berpengaruh nggak pada kelangsungan hidup? Tidak, maka kita kosongkan dulu deh ya. Oke, sekarang kita total nih pengeluaran dari keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli. Tadi total yang sudah ada kebutuhannya untuk susu, untuk masak, untuk listrik, untuk perlengkapan mandi, bayar utang, arisan kelompok tani, dan arisan PKK sebesar 590. Kita tambahkan dengan kebutuhan tadi yang keinginan. Uang jajan Dewi 36.000 ditambah 24.000. Maka berapa nih ibu-ibu? 36 sama 24? 60.000 ditambah 10.000 menjadi 70.000. Maka ketika kita total 590.000 ditambah 70.000, maka hasilnya adalah 660.000. Pendapatannya 660.000. Kemudian pengeluarannya berapa tadi totalnya? 660.000. Terjadi selisih apa enggak? Enggak, Bu. Tidak. Berarti artinya pendapatan dan pengeluaran sama, tidak terjadi selisih. Begitu ibu-ibu ya. Jadi ketika pendapatan kita dan pengeluaran tidak seimbang, maka pengeluaran harus kita atur ulang. Paham ya Bu-ibu ya? Iya. Oke, nah dalam menyusun anggaran keluarga, sebagai orang tua, kita istri harus berdiskusi dengan anggota khususnya suami ya ibu-ibu ya. Nah, pendapatan dan pengeluaran juga bisa bertambah ataupun berkurang. Kenapa kok seperti itu? Karena contoh aja, misalnya ketika Ibu Lili sakit, berarti Ibu Lili tidak bisa bekerja. Berarti artinya ketika tidak bisa bekerja, maka pendapatan Ibu Lili akan berkurang. Atau juga bisa pendapatan keluarga bisa juga bertambah. Contoh misalnya, yuk kita lihat buku pintar yuk. Buku pintarnya buka halaman 9. Pendapatan keluarga bisa juga bertambah. Kenapa kok bisa bertambah? Coba lihat di buku dulu. Nah, ibu-ibu, pendapatan dan pengeluaran bisa bertambah atau berkurang, atau bahasa lainnya adalah naik dan turun. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkannya kembali, kita perlu menyesuaikan lagi apa saja yang harus diutamakan dalam anggaran bulanan kita. Contoh dari anggaran keluarganya Ibu Lili bisa saja berubah, bisa naik, bisa juga turun. Kalau turun, contoh ketika Ibu Lili sakit, nah Ibu Lili tidak bisa bekerja, maka pendapatannya pasti berkurang. Atau ketika keluarga Ibu Lili mendapatkan bantuan PKH atau bantuan lainnya, sehingga membuat pendapatan bertambah. Coba buka buku pintarnya yuk, halaman 9. Lihat buku pintarnya halaman 9. Ada nggak bagian yang dilingkari? Coba bagian yang dilingkari di kolom atas ada apa di situ? Uang bantuan. Betul. Bertambahnya
ada pemasukan nih, ada pendapatan, yaitu uang bantuan untuk keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli sebesar 700.000. Otomatis pendapatannya juga bertambah. Tadinya pendapatannya 660, karena ada tambahan uang dari PKH atau uang bantuan lainnya sebesar 700.000, maka pendapatan keluarga Ibu Lili pada bulan tersebut adalah 1.360.000. Jadi pendapatan yang bisa diingat adalah pendapatan bisa naik, bisa turun. Nah, kita lihat juga ya ibu-ibu, ketika pendapatan bertambah bisa juga untuk membiayai keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Contoh tadi Agus karena pendapatannya tadi hanya 660.000, karena sekarang dapat bantuan tas baru Agus tadi tidak bisa terbeli. Nah sekarang berarti bisa terbeli setelah mendapatkan uang bantuan. Bisa juga untuk tabungan uang ujian atau juga iuran rekreasi sekolah dan seterusnya. Jadi ketika pendapatan bertambah, uangnya juga bisa ditabungkan. Gitu ya ibu-ibu ya. Paham sampai sini? Paham ya, alhamdulillah. Boleh nggak sih? Oke, baiklah ibu-ibu, sampai sini dulu pertemuan kita sampai hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi, menggunakan masker kalau keluar rumah, sering cuci tangan agar kita selalu sehat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.